PRP atau platelet rich plasma sebenarnya apa, Dok? Jadi PRP itu kepanjangan dari platelet rich plasma. Itu adalah suatu perawatan regeneratif yang menggunakan plasma dari pasien itu sendiri. Dipisahkan antara faktor trombosit dan faktor-faktor yang kaya akan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang Untuk PRP ini cocok nggak untuk semua jenis kulit wajah atau hanya tertentu saja yang bisa untuk PRP? semuanya bisa dilakukan PRP. Paling ada beberapa pertimbangan, misalnya pada ibu hamil. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, berbagai topik, berbagai permasalahan dan juga tips dari dokter kami terkait dengan estetika dan anti-aging, penyakit kulit dan kelamin, dan juga kesehatan gigi dan mulut. Dan yang akan kita bahas di episode kali ini terkait dengan estetika dan anti-aging, yang spesifiknya adalah tentang PRP atau biasa disebut sebagai platelet rich plasma. Tentunya untuk membahas itu saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dokter kita, Dr. Margaret. Halo Dok, kita lanjut lagi nih Dok, terkait dengan estetika dan anti-aging khususnya PRP. Tapi kita harus gali lebih dalam lagi. Tentunya di pertanyaan pertama saya akan bahas PRP atau platelet rich plasma sebenarnya apa, Dok? Jadi PRP itu kepanjangan dari platelet rich plasma. Itu adalah suatu perawatan regeneratif yang menggunakan plasma dari pasien itu sendiri. Jadi tekniknya itu pasien diambil darahnya, kemudian plasmanya itu dipisahkan. Jadi di centrifuge dulu, dipisahkan antara faktor trombosit dan faktor-faktor yang kaya akan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang berguna untuk memperbaiki jaringan kulit. Oke. Yang ingin dibahas di sini berarti kan tadi sudah dijelaskan Dok ya PRP seperti apa. Kalau manfaatnya Dok? Manfaatnya ada banyak. Jadi dia bisa merangsang pembentukan kolagen. Terus memperbaiki jaringan yang rusak, regenerasi kulit, untuk jerawat juga bisa. Untuk mengecilkan pori-pori yang besar juga bisa. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk rambut yang mengalami kerontokan. Ya, karena dia bisa merangsang pertumbuhan rambut seperti itu. Kalau kita spesifiknya di sini di wajah dulu kali Dok ya. Kalau untuk wajah nih, kan pasti berbagai jenisnya, beda-beda gitu kan tipe jenis kulit wajah itu. Untuk PRP ini cocok nggak untuk semua jenis kulit wajah atau hanya tertentu saja yang bisa untuk PRP? Sebenarnya sih secara umum semuanya bisa dilakukan PRP. Paling ada beberapa pertimbangan, misalnya pada ibu hamil atau pada pasien yang mengalami kelainan darah. Ya, jadi kita harus tanya dulu apakah sedang hamil atau enggak, apakah ada kelainan darah atau tidak, seperti itu. Jadi supaya lebih aman dilakukan tindakan PRP. Kalau sebelumnya ada hal yang harus dilakukan nggak Dok? Misalkan, sebelum PRP ini harus gini dulu, dan sesudahnya juga barangkali ada pasca perawatannya dari PRP? Kalau untuk sebelum PRP sih nggak ada persiapan khusus ya, nggak perlu puasa. Jadi karena prosesnya itu hanya dari pertama pengambilan darah, kemudian darahnya diolah di laboratorium, di centrifuge, dipisahkan gitu ya, dari faktor pembekuan darah dan faktor growth hormonnya. Itu yang nanti akan diambil plasmanya, yang kemudian disuntikan ke bagian wajah atau
daerah lain di tubuh yang membutuhkan. Misalnya kalau untuk jerawat, ya kita disuntikan di daerah jerawat untuk menghilangkan skar bekas jerawat ya. Terus kemudian juga bisa meregenerasi kulit yang rusak, kemudian merangsang pertumbuhan rambut itu juga bisa jadi disuntikan di kulit kepala. Oke. Nah, itu bisa dijelasin lagi nggak, Dok? Spesifiknya kalau untuk rambut gimana? Kalau Cuman di untuk kulit kepala aja berarti? Atau ada iya, alat lagi atau seperti apa? enggak sih alatnya ya hanya jarum suntik dan plasma dari pasien itu sendiri Oke. yang sudah diolah. Terakhir ya, Dok, biasa mengenai dengan tips Mhm. atau untuk Sobat Pandawa pesan-pesannya dari dokter yang, "Dok, pengen PRP tapi saya takut nggak boleh," atau gimana gitu? Ya, jadi tipsnya kalau untuk kalian yang ingin melakukan, peremajaan kulit, perawatan kulit yang sifatnya regeneratif, misalnya juga untuk merangsang pertumbuhan rambut buat pasien yang rambutnya rontok, itu juga bisa dilakukan PRP, bisa konsultasi ke klinik utama Pandawa. Ya, itu dia. Cukup, Dok? Cukup sekian. Cukup ya. Dokter mau closing nggak? Terima kasih karena tadi dokter sudah menjelaskan dan hampir mau closing juga, tapi episode kali ini sudah berakhir dan tentunya jangan khawatir Sobat Pandawa, masih banyak episode-episode selanjutnya terkait dengan berbagai topik, bisa terkait dengan berbagai topik estetika dan anti-aging, penyakit kulit dan kelamin, atau kesehatan gigi dan mulut. Tentunya, tapi kalau misalkan Sobat Pandawa ada pertanyaan atau ingin lebih spesifiknya konsultasi dengan dokter kami, bisa langsung di kolom komentar atau melalui pesan di media sosial kami. Terima kasih, saya Aditya Ananda. Dan saya Dr. Margaret. Pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya YouTube official Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi dan podcast Tanya Dok semakin panjang episodenya. Terima kasih, see you to the next episode, bye-bye. Bye-bye.